Silakan Bapak Ibu duduk. Salam. Iya. Salam yang di luar sebelah kiri saya. Iya. Ternyata penuh juga di luar ya. Hai Bapak Ibu, hari ini sebenarnya bukan jadwal saya, tetapi karena Pak Gembala ada berangkat ke Jayapura dalam hal pendampingan umat-umat Tuhan yang membutuhkan pendampingan khususnya di dalam proses pengobatan. Jadi Pak Gembala kemarin subuh berangkat ke Jayapura. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut, saya akan mau tanya terlebih dahulu, firman Tuhan minggu lalu membahas tentang apa? Masih ingat Pak Ibu? Ya? Baik. Minggu lalu Pak Gembala berbicara mengenai kita harus berusaha dipimpin oleh Roh Kudus untuk mencapai kesatuan yang sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya. Dan di pagi hari ini kita juga akan sama-sama belajar bagaimana kita sebagai seorang percaya hidup yang dipimpin oleh Roh. Iya, karena masih berkaitan dengan minggu lalu, yaitu tentang bagaimana kita berusaha untuk dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita hidup dalam persatuan, hidup dalam kerukunan untuk mencapai kesempurnaan atau persekutuan yang sempurna menurut kehendaknya Tuhan. Dan di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat, kita akan baca secara bersama-sama supaya kita memahaminya dengan suara yang bisa kedengaran. Hidup oleh Roh. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menunjukkan hukum atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah keseteruan terhadap Tuhan, karena itu tidak takut kepada hukum Tuhan. Hal ini memang tidak baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, mereka kan dalam Roh. Jika memang Roh alam diam dalammu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia
yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Tuhan. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Tuhan, yang akan menikmati bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca kitab Roma, maka kitab Roma adalah salah satu dari sekian banyak kitab yang berbicara tentang dibenarkan oleh karena iman. Kalau kita baca mulai pasal 5 itu berbicara tentang bagaimana orang yang percaya itu sudah memperoleh banyak hak istimewa yang sudah diperoleh bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan hak-hak istimewa itu didapat atau diperoleh bukan karena hasil usaha manusia, tetapi itu semata-mata adalah pemberian Tuhan atau anugerah daripada Tuhan. Ya, kalau kita baca dari pembacaan kita tadi, di ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini adalah salah satu hak istimewa yang didapatkan oleh orang percaya. Karena setidaknya ada 5, ya, ada 5 yang merupakan hak istimewa yang diterima oleh orang percaya. Yang pertama adalah hidup bebas dari murka Tuhan. Artinya bahwa kemarahan atau hukuman akibat dosa itu sudah tidak menjadi bagian orang percaya. Kenapa? Karena memang menjadi hak bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, dibebaskan dari dosa. Kalau dosa merupakan hal yang memisahkan kita dengan Tuhan, artinya hubungan manusia yang dulunya akrab, yang dulunya bisa tatap muka, komunikasi langsung dengan Tuhan, tapi adanya dosa yang diakibatkan ketidaktaatan, maka terjadi pemisah. Terpisahnya itulah yang disebut dengan dosa. Dan hak istimewa yang kedua yang diterima oleh orang yang percaya, orang beriman adalah
kita dibebaskan dari dosa. Artinya hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi sudah dipulihkan. Dan yang ketiga, tidak dikuasai lagi hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara dengan hukum Taurat, itu adalah hukum yang sebenarnya diberikan oleh Tuhan kepada Musa, kepada orang Israel lewat hambanya Musa. Iya, tujuan diberikannya adalah untuk mengetahui atau untuk mengukur tingkat kehidupan manusia itu buruk atau baik. Kalau kita bisa melakukan hukum itu dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa berkurang satu pun, berarti kita bisa memperoleh keselamatan. Tetapi dari sekian banyak, satu di antaranya kita tidak bisa lakukan, maka itu tetap kita akan mendapat yang namanya hukuman di bawah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat dihadirkan sebenarnya justru menjadi beban bagi umat untuk bisa mengukur dirinya sejauh mana kita itu bisa sempurna menjalin hubungan dengan Tuhan. Tetapi hal itu mustahil bagi setiap orang. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa sempurna. Tidak ada manusia seorang pun yang bisa sempurna yang berdosa. Kalau manusia yang dikuasai oleh dosa tidak bisa untuk sempurna seperti yang diinginkan oleh hukum Taurat. Sehingga kita semua berada di bawah hukum Taurat. Kalau kita bisa melampaui hukum Taurat, berarti kita bisa diselamatkan. Artinya kita bisa sempurna seperti hukum Taurat misalnya. Iya. Oleh sebab itu, karena tidak seorang pun manusia berdosa mampu untuk bisa melampaui standar hukum Taurat, maka Tuhan mengirimkan anaknya yang bisa sempurna melampaui hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu diberikan oleh Yesus sendiri. Nah, oleh sebab itu, karena kita mengimani dan percaya kepada Yesus, oleh sebab itu hak istimewa yang ketiga yaitu kita tidak lagi di bawah kuasa hukum Taurat. Ya, artinya kita tidak perlu lagi bersusah-susah payah untuk melakukan segala sesuatu aturan secara seremonial, secara upacara dan lain sebagainya untuk menyempurnakan diri. Tidak. Tetapi kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat di dalam Yesus Kristus. Itu hak istimewa yang ketiga. Hak istimewa yang keempat adalah hidup kekal atau kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ya, kita berhak untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena hukum maut sudah tidak berkuasa atas kehidupan kita. Karena kehidupan kekal itu sudah ditanamkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Iya, jadi memang dalam kitab Roma itu berkaitan tentang pengajaran-pengajaran tentang Kristus dan keselamatan. Ya, jadi memang hari ini kita berbicara tentang bagaimana kehidupan orang Kristen di bawah kuasa pimpinan Roh Kudus. Dan yang kelima adalah orang yang sudah percaya dan dibenarkan oleh Tuhan, maka kehidupan orang Kristen pastinya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi hal yang istimewa adalah kehidupan orang Kristen pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus itu kita sebagai umat yang percaya. Kalau minggu lalu Pak Gembala
mengatakan bahwa kita harus tetap hidup dan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Artinya apa? Ada sesuatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk bisa menikmati keistimewaan yang kelima. Ya, keistimewaan yang kelima yaitu orang hidup di bawah kuasa Roh Kudus. Iya. Bagaimana caranya kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus? Maka kita melihat beberapa hal. Karena setidaknya kita tahu bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di bawah kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Supaya kita tahu bahwa saya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dua yang memimpin kehidupan manusia. Pertama, kalau bukan Roh Kudus berarti roh kedagingan. Itu saja yang memimpin kehidupan manusia dalam perjalanan kehidupan ini. Itu hanya dua saja pilihan. Yang pertama, kita memberikan diri kita diperhamba oleh kedagingan, atau kita tunduk di bawah kuasa Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau pimpinan Roh Kudus, maka kita harus mengerti bahwa kita benar-benar sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Iya. Kita melihat dalam pembacaan kita bahwa Tuhan sudah memperingatkan kita lewat hambanya Rasul Paulus bahwa kehidupan manusia itu harusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita dipimpin oleh roh kedagingan, maka pertama, kita akan menjadi seteruhnya Tuhan. Seteruhnya Tuhan artinya lawannya tuh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak akan menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Atau kita akan berdiri sebagai pemberontak terhadap Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Dan dipastikan bahwa setiap orang yang hidupnya dipimpin oleh kedagingan, maka dia tidak bisa menikmati kehidupan yang kekal. Artinya apa? Bahwa hak istimewa yang 4 tadi di atas yang harusnya dimiliki oleh setiap orang percaya itu digagalkan oleh karena apa? Kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Iya. Jadi betapa pentingnya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena ada 4 hak istimewa tidak bisa kita nikmati. Nah, sehingga akhirnya ada banyak pembicaraan. Berarti kalau kita selama ini beriman, melayani, bersungguh-sungguh dalam Tuhan, tiba-tiba nanti kita tidak bisa diselamatkan. Akhirnya muncul banyak doktrin, khususnya pengajaran, khususnya di Rasul Paulus itu sering mengajarkan bahwa ketika seseorang sudah ditetapkan dan sudah dipilih dari semula untuk diselamatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk menggagalkan. Tapi ada lagi doktrin yang mengatakan bahwa tidak harusnya Roh Kudus, atau ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita bisa menyempurnakan semua hal yang menjadi hak istimewa tadi. Ya, nanti kita lihat secara bersama-sama. Nah, kalau orang yang sudah percaya tiba-tiba tidak bisa mendapatkan keselamatan oleh karena mengikuti kedagingan, ada yang mengatakan bahwa memang sejak semula dia tidak ditetapkan untuk diselamatkan. Tapi ini sudah maksud ke dalam pengajaran
yang mendalam. Jadi ini jangan menjadi pemikiran kita, tetapi saya ajak untuk kita melihat bagaimana seorang Kristen hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Iya. Yang pertama, orang yang hidup oleh Roh Kudus adalah orang yang senantiasa tiap waktu itu memikirkan hal-hal yang rohani. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Atau memikirkan hal-hal bagaimana hidupnya itu berkenan di hati Tuhan. Itu yang salah satu ciri bahwa kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan kita, setiap pemikiran kita pasti berkaitan dengan bagaimana kehidupan ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti menyenangkan hati Tuhan untuk mendapatkan upah keselamatan, tidak. Tetapi kita melakukannya sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang bersyukur untuk tetap dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ya. Bukan berarti ketika kita sudah dimerdekakan, diselamatkan, sudah dapat hak istimewa dari Tuhan karena kita percaya kepada Yesus, seenaknya kita untuk melakukan dosa. Rasul Paulus tidak mengajarkan demikian. Tetapi justru bagaimana kita hidup di bawah pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Salah satunya adalah memikirkan bagaimana kita berkenan di hati Tuhan. Hal yang kedua yang kita pikirkan ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah bagaimana caranya untuk kita bisa mempertahankan kekudusan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena aku kudus, maka kamu harus kudus. Kalau kita tidak hidup kudus, maka mustahil kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Berkaitan dengan menjaga kekudusan, itu adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita, hubungan sosial hidup kita, bagaimana hubungan kita dengan sesama dalam satu persekutuan ataupun di luar, itu tetap kita menjaga kekudusan. Karena kehidupan roh itu adalah kehidupan yang bertentangan dengan kehidupan daging. Yang ketiga adalah kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hal yang kita pikirkan adalah peduli akan kehidupan yang kekal. Artinya apa? Kehidupan di masa yang akan datang, itulah yang menjadi fokus kehidupan kita. Jadi tiga hal ini akan biasa menjadi pemikiran kita sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berbeda dengan orang dan yang dipimpin oleh kedagingan. Pemikiran orang yang dipimpin oleh kedagingan otomatis akan memikirkan kesenangan dunia. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan dunia itulah yang menjadi fokus pemikiran kita. Artinya segala sesuatu yang fana. Bukan berarti kita tidak memikirkan, karena kita memang masih membutuhkan. Tetapi itu bukan sesuatu prioritas lebih daripada memikirkan hal-hal yang rohani. Artinya apa? Hal rohani lebih diutamakan. Karena kehidupan manusia, ya kita sudah tahu semua bahwa kita di manusia itu hidup di dunia ini terbatas. Dan materi yang kita dapatkan sebanyak apapun atau hal yang
fokus duniawi yang kita dapatkan sebanyak apapun, itu tidak bisa kita gunakan untuk membeli yang namanya keselamatan. Itu masalahnya. Iya, ini pembelajaran bagi kita semua, saya dan saudara, untuk kita sama-sama ya, mementingkan pikiran-pikiran yang berkaitan dengan hal-hal yang kekal. Hal yang kedua yang biasa dipikirkan oleh keinginan daging adalah memikirkan keuntungan dan kehormatan duniawi. Dihormati, dihargai, disanjung, menjadi orang yang hebat di mata dunia. Tidak masalah, tetapi bukan berarti itu yang menjadi hal utama sampai kita melupakan hal-hal yang rohani. Karena kenapa? Kalau itu menjadi yang lebih utama, maka hal rohani akan semakin menurun. Dan inilah yang disebut sebagai orang yang tidak hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Sehingga dalam untuk mencapai semuanya, segala macam bisa dihalalkan untuk memperoleh hal itu. Tetapi di dalam pimpinan Roh Kudus, hal yang perlu kita perhatikan adalah pasti untuk saling menghargai, tidak saling merugikan, dan saling menguntungkan satu dengan yang lain. Itu yang paling penting. Karena oleh sebab itu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa keinginan daging dan keinginan roh itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda. Oleh sebab itu tidak ada manusia yang boleh mencampur adukan. Kalau dia hidup di bawah pimpinan daging, ya sekalian saja, supaya tidak menjadi orang yang munafik. Artinya kelihatan ini, tetapi sesungguhnya hal yang dia lakukan berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Ya, hal yang ketiga adalah memikirkan hal-hal apa yang bisa dilakukan dan hal yang sementara waktu. Artinya hal yang fana. Itu menjadi fokus bagi orang-orang yang di bawah pimpinan kedagingan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk lebih jelasnya kita lihat di dalam Galatia pasal 5. Ya. Galatia pasal 5. Ya. Kita akan baca ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21 dulu. Ya. Hidup menurut daging atau roh. Ya. Ini adalah kehidupan orang yang di bawah pimpinan kedagingan. Ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Roh maksudnya Roh Kudus ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita sudah hidup dalam roh, maka keinginan daging itu kita tidak bisa lagi untuk ikut. Kenapa? Dua keinginan ini adalah saling bertentangan. Kita tidak bisa dua-duanya menggabungkan. Kalau ada pilihan yang ketiga adalah menggabungkan, pasti banyak orang yang memilih menggabungkan. Tetapi tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihan hanya dua. Hidup oleh roh atau hidup oleh kedagingan. Iya tak? Ya. Pak Robi senyum-senyum kalau ada pilihan ketiga. Iya. Ayat 17. Sebab keinginan daging, ini jelas sekali, berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sebaliknya, tidak bisa saling bersatu. Iya. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kita kehendaki, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan karena di bawah kuasa roh daging.
Ya. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, bagian dari salah satu keistimewaan oleh orang yang percaya adalah tidak di bawah pimpinan hukum Taurat. 19. Perbuatan daging telah nyata. Ini perbuatannya. Kita bisa lihat ciri-cirinya ya. Percabulan. Paham ya percabulan ya? Tidak menjaga kekudusan. Ya. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Si ada yang tahan jimat-jimat, pegang-pegangan, ada pegangan, ada bilang memperganteng atau ada supaya terhindar, ya, terhindar dari hal-hal yang jahat. Mereka mengatakan bahwa itu ilmu putih. Tidak ada ilmu putih, ya. Ilmu putih adalah ilmu yang dibawa pimpinan Roh Kudus. Tapi kalau sudah memegang sesuatu dianggap bahwa itu adalah ilmu putih, jangan percaya. Karena tidak ada ilmu putih di luar daripada pimpinan Roh Kudus. Ya. Kalau diperangi, parangnya mantul. Ya. Masih ada pegang-pegangan. Kalau di nenek moyang kita dulu itu ada berupa batu, tanah, ada berupa kayu dan lain sebagainya. Dan itu menjadi andalan. Itu disebut sebagai penyembahan berhala. Sihir. Ya, sihir ya. Itu ya. Ya, sihir. Ini bisa dipergunakan oleh orang-orang tidak tertentu untuk mencelakai biasanya. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, masih pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ini perhatikan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ini tegas sekali. Atau kerajaan Tuhan. Ya, jadi hal-hal di atas itu adalah perbuatan daging. Ya. Sekarang kita masuk dalam perbuatan yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya tidak ada yang dirugikan ketika melakukan hal-hal ini. Atau tidak ada orang yang bisa komplain karena kita melanggar satu hukum manapun kalau kita melakukan hal ini. Artinya tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi hal itu layak dan patut untuk kita lakukan. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka keinginan daging kita itu seharusnya sudah disalibkan atau dimatikan. Tetapi kalau kita kasih dia bumbu atau pupuk, maka dia bisa bangkit dan bisa bertumbuh lagi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita menyalibkan atau mematikan yang namanya segala hawa nafsu dan keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya,
Tadi ya, hidup kita harus dipimpin oleh roh. Ya. Dan janganlah kita gila hormat. Ini perhatikan baik-baik. Jangan kita gila hormat. Seperti apa ya gila hormat? Makan puji. Sedikit-sedikit mau dihargai, dihormati, ngambek kalau tidak dihormati dan dihargai, ya. Nanti pikirkan sendiri. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Ini adalah hal-hal yang bisa terlihat ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, hari ini merupakan pengajaran bagi kita semua bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sudah mendapatkan hak istimewa daripada Tuhan, tapi selalu hidup kita harus berpadanan dengan kehendak Tuhan, dengan cara hidup kita di bawah pimpinan oleh Roh Kudus. Ingat tadi konsekuensi ketika kita hidup dalam daging, maka kita tidak bisa hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Mari kita belajar dan memikirkan hal ini menjadi koreksi bagi kita semuanya, sejauh mana kita hidup di bawah pimpinan oleh Roh Kudus, supaya kehidupan kita tidak lagi menjadi seteru Kristus, tidak lagi menjadi lawannya Tuhan, atau kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan duniawi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita bisa pelajari secara bersama-sama. Kita tetap mohon petunjuk dan pimpinan Tuhan untuk Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita. Jangan kita biarkan kesempatan sedikit pun untuk kita dikuasai oleh keinginan daging. Kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan di siang hari ini Tuhan, untuk kami sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa hidup di bawah pimpinan Roh. Kiranya Tuhan menolong kami, karena kami tahu bahwa tantangan ini sangatlah berat untuk kami lakukan, karena keinginan daging yang dibawa kuasa si setan, si iblis, tetap berusaha untuk menggoda kami, untuk membawa kami, membelokkan pemikiran kami, membelokkan setiap perbuatan kami, supaya kami jauh daripada Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka tidak ada hal lain, tidak ada kuasa lain yang bisa untuk mengambil kami dari kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman ini nantiasa mengingatkan dalam hati kami untuk menjalani sisa kehidupan yang kami akan jalani. Karena kami percaya bahwa kasih karuniamu senantiasa berlaku atas kehidupan kami dan cukup untuk kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kiranya Engkaulah Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.